Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Absen. Saya dari SD Ngajaran 03. Saya akan membawakan alur cerita berjudul Timun Mas. Timun Mas, karya Edian dalam buku cerita rakyat Jawa Tengah. Penerbit Pustaka Indonesia. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa dekat hutan. Mereka sangat ingin mempunyai seorang anak, namun sayangnya belum juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, sang istri yang bernama Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia merasa letih dan beristirahat di bawah pohon besar sambil melamun. Andaikan aku mempunyai seorang anak, tentu ia akan membantuku, katanya. Tiba-tiba seakan bumi dilanda gempa, tanah bergetar, daun-daun jatuh berguguran. Seorang raksasa berjalan melewati Mbok Rondo. Rupanya raksasa itu mendengar percakapan Mbok Rondo. "Hai manusia!" seru si raksasa memanggil Mbok Rondo. "Siapa kamu? Jangan ganggu aku!" teriak Mbok Rondo ketakutan. "Tenang, aku tidak akan memakanmu, nenek tua. Tadi aku mendengarmu. Apakah kamu benar-benar menginginkan seorang anak?" tanya si raksasa. "Iya," Mbok Rondo mengangguk. Rasa takutnya mulai hilang. "Aku bisa mengabulkan permintaanmu. Namun saat usianya 16 tahun, kembalikan padaku. Karena saat itu dagingnya akan sangat empuk dan enak untuk disantap. Bagaimana? Apakah kamu masih menginginkan seorang anak?" tanya si raksasa. "Baik, saat usianya 16 tahun akan kukembalikan padamu." Raksasa memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. "Pulanglah dan tanam biji mentimun ini di belakang rumah. Mentimun itu akan memberimu seorang anak perempuan." Mbok Rondo bergegas pulang dan menanam biji mentimun itu di belakang rumah. Mbok Rondo dan suaminya yang bernama Mbah Giri merawat mentimun itu dengan baik. Ada satu buah yang sangat besar berwarna keemasan. Perlahan-lahan mereka membelahnya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ada bayi cantik di dalamnya. Suami istri itu sangat bahagia dan memberinya nama Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas menjadi gadis yang cantik jelita. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Pada usia Timun Mas 16 tahun, Mbok Rondo dan Mbah Giri menjadi takut dan gelisah karena mereka teringat akan janji mereka. Pada pagi yang cerah, Mbok Rondon dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Tanah bergetar seperti gempa. Kemudian ada suatu suara yang keras menyakitkan telinga. "Hai Mbok Rondo, aku datang untuk menagih janjimu," teriak si raksasa. "Aku tahu maksud kedatanganmu, raksasa. Timun Mas masih terlalu kecil. Berikan waktu 1 tahun lagi agar Timun Mas cukup lebih besar dan kamu bisa menikmati dagingnya lebih lezat. Tentu kamu tidak mau menyesal, bukan?" kata si Mbok Rondo. Raksasa menyetujui kesepakatan yang diajukan Mbok Rondo.
Selama 1 tahun, Mbok Rondon dan suaminya mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Timun Mas dari raksasa. Pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi. Ada suara gaib untuk menyuruhnya pergi ke Bukit Gando untuk menemui seorang petapa. Tanpa menunggu lama, sepasang suami istri itu pergi ke Bukit Gando. Mereka menemui seorang petapa dan diberinya 4 bungkus kantung kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mereka bergegas pulang dan menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Tak lama kemudian terdengar suara bung, bung. Bergetarlah bumi termasuk rumah mereka. Mbok Rondo, di mana makananku? Tanya si raksasa. Maaf raksasa, tadi Timun Mas ada di belakang. Namun sekarang ia tidak ada, kata Mbah Gigi dengan tenang. Apa? Pasti kamu berbohong ya? Kamu membantunya kabur ya? Kata si raksasa. Sekelibat terlihat Timun Mas yang lari ketakutan. Mau kemana kamu? Akan kukejar kemanapun kamu lari, kata raksasa. Sekali langkahnya sama dengan 10 langkah kaki Timun Mas. Timun Mas teringat akan kantung yang ia miliki. Ia melemparkan biji mentimun ke arah belakang. Dan ajaibnya, biji mentimun itu berubah menjadi hutan yang sangat lebat dan berbuah. Raksasa berhenti untuk memakan buah-buahan itu dengan lahap. Dan Timun Mas masih berlari meninggalkan raksasa. Setelah raksasa makan dengan puas, ia kembali mengejar Timun Mas. Ia berhasil mengejar Timun Mas. Ia melemparkan jarum ke arah raksasa. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Tetapi dengan kesaktiannya, raksasa mampu melewatinya. Meskipun badannya kesakitan. Timun Mas terus berlari dan melemparkan garam ke arah raksasa. Garam itu merubah menjadi lautan yang terhampar. Raksasa terkejut karena ia telah terjebur ke lautan. Namun sekali lagi dengan kesaktiannya, raksasa mampu mengarungi lautan itu. Raksasa merasa dipermainkan oleh Timun Mas. Dasar anak kurang ajar, awas kamu kalau tertangkap, akan kumakan semua badanmu. Teriak ancam si raksasa. Timun Mas merasa lelah. Ia kembali mengambil terasi dan melemparkan ke arah raksasa. Terasi itu, raksasa terkejut karena ia telah terjatuh ke lumpur panas. Raksasa meronta-ronta.
agar sampai ke dasar. Namun tubuhnya tenggelam lagi. Timun Mas, tolong aku! Raksasa meminta pertolongan kepada Timun Mas. Namun sia-sia karena lumpur panas itu menyedot seluruh badannya. Timun Mas menjadi lega. Ia pulang ke rumah orang tuanya. Kedua ayah dan ibunya sangat senang melihat putrinya pulang dengan selamat. Sejak saat itu, keluarga Timun Mas tenang dan bahagia. Terima kasih.